Nah, itu ada yang bertelur. Mudah-mudahan tidak terganggu ya kalau kita masuk kandang. Sebesar 1 sendok. Apa ini? Lebih besar dari sendok teh. Hampir 1 sendok makan ya mungkin. Nah, segini. Tapi bagi teman-teman yang baru mencoba, mungkin sedikit saja untuk mencoba pertama kali. Karena ini rasanya spesial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Kali ini Bang Tani akan menuntaskan janji Bang Tani untuk menyelesaikan konten tentang panen alkali dan penggunaannya. Ini dulu kita sudah pernah buat konten ini beberapa waktu yang lalu. Bagi teman-teman yang belum lihat, silahkan ada linknya di atas ini untuk melihatnya. Sebelum kita mulai, Bang Tani ingatkan bagi teman-teman nanti yang ingin bertanya atau berkomentar, silahkan gunakan kolom komen. Apabila merasa tayangan ini bermanfaat, silahkan like. Apabila belum sempat subscribe, Bang Tani beri waktu subscribe 3 detik. 1, 2, 3. Terima kasih ya sudah subscribe channel Tani di Kota. Semoga channel ini tetap memberikan manfaat buat kita semua ya. Serta bagi yang belum subscribe, semoga channel ini juga tetap memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita panen, Bang Tani sekalian menjelaskan isi yang kemarin ya, secara singkat saja ya. Yang isi pertama adalah kemarin adalah air demineral, kemudian lemon, kemudian gula aren, kemudian cuka apel. Nah, di sini bahannya adalah kenapa lemon. Lemon ternyata kan banyak manfaatnya ya. Manfaat lemon itu salah satunya juga regenerasi sel, antioksidan tinggi, dan banyak hal manfaat lainnya. Bisa juga untuk menstabilkan darah, kolesterol, dan segala macam, itu bagus untuk manusia. Begitu juga nanti untuk ayam, regenerasinya. Yang perlu Bang Tani ingatkan, lemon itu menurut literatur yang Bang Tani baca, walaupun dia rasanya asam, dia memang mengandung asam sitrat 6% sekitar. Kalau tidak salah, nanti boleh dikoreksi di bawah apabila teman-teman punya literatur lain. Itu walaupun asam, tapi begitu masuk ke dalam tubuh, dia sifatnya menjadi basa. Jadi dia tidak cukup untuk mengasamkan lambung, tapi dia malah bagus untuk meningkatkan pH. Jadi pH-nya menjadi netral, karena pH yang bagus adalah pH netral. Begitu juga dengan tubuh manusia, dengan tanah, dengan hewan ternak. Dibutuhkan pH netral supaya badan menjadi sehat. Kalau terlalu asam tidak bagus, terlalu tinggi juga tidak bagus. Bahan kedua yang dipakai juga adalah gula aren. Gula aren ini Bang Tani pernah bahas lebih lengkap di konten tentang pembuatan brew. Nanti dicari ya kontennya itu. Bang Tani sudah buatkan itu videonya. Kemudian jadi di sana banyak vitamin B intinya. Untuk sel dan untuk saraf itu bagus. Kemudian yang terakhir adalah cuka apel. Cuka apel ini dikenal juga sebagai pembunuh bakteri jahat dan antivirus. Juga dia kembali lagi untuk melancarkan peredaran darah, menjadi antioksidan tinggi, jadi sangat baik. Jadi inti dari semua bahan-bahan tersebut adalah bagaimana bahan itu baik untuk ayam, untuk mencegah virus, melawan bakteri jahat, dan meregenerasi sel. Jadi ini fungsinya apabila ternak kita sakit-sakitan, diobatin macam-macam tidak kunjung sembuh, salah satunya solusinya mungkin adalah dengan alkali. Air minumnya perlu diperhatikan, jangan-jangan air minumnya sembarangan itu. Pakai air yang sifatnya asam. Kita harus ganti airnya dengan alkali. Itu salah satu kuncinya. Kemudian apabila ayam ini ingin regenerasinya cepat, misalnya ingin bertelurnya lebih cepat, itu juga salah satunya dengan alkali, supaya dia fungsinya adalah mempercepat atau membantu meregenerasi sel yang rusak.
Kini tiba saatnya gimana sih cara memanen ini. Sekarang yang pertama kita lakukan, kemarin kan sudah ditutup dengan karet dan tisu untuk mencegah hewan-hewan masuk. Kita buka saja karetnya, kemudian kita perlu tutup dengan botol kembali supaya kita aduk-aduk, bisa kita kocok dulu supaya lebih merata yang di dalam, zat-zat yang di dalam lebih merata. Dalam kita kocok-kocok. Oke, setelah merata barulah kita ambil bahan ini dengan saringan. Jadi bahan yang kita butuhkan adalah pertama saringan, kemudian corong, kemudian Bang Tani sudah siapkan botol untuk menyimpan alkali. Jadi Bang Tani pakai begini, jadi lebih mudah untuk mengambil nanti, untuk mengambil bila kita perlu. Bang Tani kali ini pakai sarung tangan karena nanti alkali ini memiliki dua fungsi, Bang Tani sampai kelibet. Jadi yang pertama nanti fungsi untuk ayam yang kita butuhkan, kemudian sisanya Bang Tani ambil sedikit untuk persediaan Bang Tani minum. Jadi Bang Tani mau bersih-bersih dikit pakai sarung tangan. Pertama biar nggak berat kita kurangin dulu, yang untuk ayam kita ambilkan dulu. Sorry ya, ada jualan tahu kedengeran, kalau kedengeran. Oke, kita lihat airnya sudah mulai tertuang. Jadi ini yang putih ini adalah bekas dari lemon. Jadi nggak apa-apa, insya Allah nggak apa-apa. Ini lemon yang kemarin terurai di air, setelah 2 minggu terurai. Insya Allah aman. Kemudian tuangkan terus sampai tinggal sedikit, stop dulu. Karena Bang Tani mau ambil untuk Bang Tani sendiri. Kita bedain tempatnya. Sebelum kehabisan, Bang Tani sisain buat Bang Tani sedikit. Kita cari tempat sedikit. Ini bau lemonnya ketara sekali, terasa sekali. Oke, cukup untuk Bang Tani segini aja. Ini aja mungkin bisa untuk 1 bulan lebih, 1 atau 2 bulan dengan hanya ambil segitu. Kemudian Bang Tani akan simpan ke dalam botol dulu. Kita amankan ke dalam botol supaya nanti bisa masuk kulkas. Nanti bagaimana cara minumnya, insya Allah Bang Tani kasih tahu. Ini juga sudah terlalu banyak. Cukup. Kita lanjutkan sisanya untuk ayam lagi. Alhamdulillah selesai. Sisanya ini nanti kita bisa berikan air lagi, pakai air di mineral juga boleh, untuk siram-siram tanaman juga boleh. Ini fungsinya untuk menstabilkan pH tanah, karena tanah juga perlu pH yang netral. Kalau pH-nya terlalu asam, bakteri yang baik, bakteri-bakteri pengurai yang baik tidak bisa hidup di tanah. Jadi itulah kunci tanah subur. Tanah hidup adalah tanah yang mengandung bakteri-bakteri pengurai. Nah, dia memerlukan pH yang netral, tidak boleh terlalu asam. Makanya ada orang-orang yang menggunakan kapur dolomit untuk menaikkan pH. Nah, insya Allah ini ada sisa-sisa untuk pH yang baik, untuk pH tinggi. Jadi bisa meningkatkan, menstabilkan kadar pH tanah. Akhirnya kita dapatkan 2 produk. Satu ini buat Bang Tani, satunya buat ayam. Insya Allah ini segini nih lama ini buat minum ayam. Ini bisa, apalagi ayam Bang Tani belum banyak, jadi bisa lama, bisa 2 atau 3 bulan. Jadi irit sekali kan untuk herbal ayam, walaupun kesannya mahal menggunakan gula aren, menggunakan cuka apel, menggunakan air Clio kemarin. Tapi bila ditotal semua itu nanti jatuhnya pasti sangat murah. Karena tidak sebanding dengan kesehatan ayam kita apabila kita harus beli obat-obatan untuk ayam. Bagi pemirsa yang ingin produk ini, nggak pengen repot-repot, tapi pengen punya alkali cepat, karena ini buatnya lumayan lama ya, 14 hari. Jadi Bang Tani juga sudah sediakan linknya di Tokopedia. Barangnya seperti ini, alkali. Ya, nanti semua di sini ada petunjuk penggunaannya dan segala macam ada di sini. Linknya ada di Tokopedia, sudah tersedia. Tapi kalau yang untuk ayam itu ini. Kalau yang untuk manusia ini, itu buat sendiri. Bang Tani tidak sarankan untuk dijual. Buat sendiri lebih mantap ya. Bang Tani udah haus nih. Sekarang kita sekalian cicipin alkali. Gimana dosisnya? Kalau Bang Tani sudah bisa biasa minum 1 sendok ini. Tapi mungkin bagi
pemirsa yang belum biasa, nanti daripada terkejut, minumnya sedikit aja dikurangin. Jadi untuk segelas air, satu gelas, ini berapa ya, 200 mili mungkin, 200 mili kita ambil takarannya adalah sebesar 1 sendok, apa ini, lebih besar dari sendok teh, hampir 1 sendok makan ya mungkin. Nah segini, tapi bagi teman-teman yang baru mencoba mungkin sedikit saja untuk mencoba pertama kali, karena ini rasanya spesial, pasti penasaran rasanya. Oke, Bang Tani minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi rasanya itu air putih sudah ada rasanya sekarang. Jadi rasanya ada aroma lemonnya. Itulah kurang lebihnya. Dan ini insya Allah sangat bermanfaat buat kesehatan manusia. Bisa salah satunya tadi seperti ayam, bisa membantu regenerasi sel yang rusak, mempercepat penyembuhan, antivirus, antibakteri, kolesterol. Bagi yang pengen langsing, ini salah satu kuncinya juga. Kita tiba untuk penggunaan aplikasi alkali ini ke ayam. Jadi Bang Tani sudah sediakan botol yang ini, bila teman-teman beli nanti di Tokopedia, itu sengaja dipilihkan tutup yang memang sesuai takaran. Jadi tutupnya ini bisa dipakai untuk menakar. Adalah ini isinya kurang lebih 10 mili. 10 mili kita ambil dari sini. Takaran 10 mili ini untuk digunakan satu botol minuman ini ya. Minuman ini mungkin 1 liter, 800 mili lah ya. Gunakan 1 mili. Oke, kita campurkan. Kemudian kita kocok dan insya Allah udah siap diberikan kepada ayam. Nanti kita bisa langsung lihat ayam yang mau minum ini. Yuk, kita sekarang langsung berikan ini ke ayam. Nah, itu ada yang sedang bertelur. Mudah-mudahan tidak terganggu ya kalau kita masuk kandang. Bismillah. Kita ganti minumnya dengan air alkali. Tadi Bang Tani pagi sudah kasih air minum biasa, jadi belum Bang Tani kasih alkali. Sekarang sudah ganti minum alkali. Satu hal yang Bang Tani sering ingatkan di beberapa konten sebelumnya mengenai alkali ini, jangan sampai menggunakan alkali ini bersamaan dengan jadwal pemberian probiotik ya, karena beda sifatnya. Probiotik itu lebih ke asam, alkali lebih ke basa. Jadi nanti malah dua-duanya kacau, nanti dua-duanya tidak bermanfaat. Jadi sebaiknya dijadwalkan di beda hari. Probiotik 1 hari, kemudian diselang 1 hari, kemudian alkali, kemudian selang 1 hari, baru ganti lagi probiotik. Atau bagaimana teman-teman mungkin mengaturnya. Yang penting jangan dibuat dalam 1 hari. Demikian video kita hari ini. Kita sudah membahas tuntas tentang alkali, bagaimana alkali itu diaplikasikan kepada manusia, kepada hewan ternak kita, kemudian cara minumnya dan khasiatnya. Nanti kalau teman-teman masih kurang jelas atau pengen bertanya lebih jauh, kami juga punya grup Telegram. Silahkan ikuti grup Telegram Tani di Kota. Kami juga punya konten-konten pendek di TikTok dan Instagram. Dan sekali lagi kami juga punya produk-produk ini yang sudah jadi di Tokopedia. Linknya ada di bawah ini. Kemudian kami juga punya konten yang berkaitan dengan alkali, yaitu pembuatan alkali di awalnya itu juga ada, sudah dibuatkan. Kami juga buatkan konten tentang pembuatan brew. Kemudian kami juga buatkan konten tentang memanfaatkan jus pisang untuk kesehatan ayam. Jadi itu semua nanti bisa dilihat. Dan akhirnya sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa selalu bersyukur. Bersyukurlah mulai dari hal yang paling kecil sehingga hal yang besar akan datang kepada kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.